Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Sobirin. Halo. Alhamdulillah. Bu Umi baik? Baik, Bu Kartini Pak. baik juga? Oke. Suaranya itu speakernya, Bu. Ibu speakernya belum, mic-nya belum di-unmute. Halo Ibu Kartini. Iya, masih proses kelihatan. Sudah kedengaran, Pak? Alhamdulillah sudah. kedengaran ya. Nah, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Coaching di sini saya nanti akan menjadi observer dari Ibu Umi ya. Kemudian dalam kegiatan ini mudah-mudahan kita berjalan lancar dengan baik ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, Bu Umi apa kabar nih? Baik nih, Pak. Baik ya. Sehat Bu ya? Sehat, Nah, alhamdulillah. oke. Dalam kegiatan ini saya selaku observer. Nanti di sini saya akan melakukan penilaian menggunakan rubrik ya. Di antara rubrik-rubrik itu yang meliputi ada alur tirta ya, kemudian ada prinsip-prinsip coaching nanti yang Ibu lakukan bagaimana. Ibu masih ingat terkait dengan alur tirta, Bu? Insya Allah ingat, Pak. Apa coba, Bu? Ayo, Bu. Iya, jadi pada proses coaching yang akan kita lakukan nanti, Pak, di kegiatan observasi, bagaimana nanti saya bisa mengembangkan proses coaching dengan alur tirta, dengan yang pertama bagaimana saya bisa menentukan tujuan dari pertemuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga bisa menggali rencana aksi apa atau strategi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching, kemudian menggali juga bagaimana coach ini bisa bertanggung jawab terhadap rencana aksi, komitmen maupun tindak lanjutnya. Gitu kira-kira, Pak. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Iya, di dalam kompetensi coaching ini kan ada 3 ya, Pak ya. Betul. Bagaimana kompetensi yang bisa dikembangkan dalam kegiatan observasi, hadir secara penuh, mendengar secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya mungkin nanti akan lebih fokus kepada pendengar secara aktif, Pak. Oh, mendengar secara aktif, Bu ya. Iya. Oke. Dalam kompetensi Ibu yang tadi rencananya kepada mendengarkan secara aktif, Bu ya. Iya. Spesifiknya seperti itu, Bu ya. Iya. Kemudian indikator ketercapaiannya ya, kalau Ibu ingin ya mengukur bagaimana mendengarkan secara aktif itu kira-kira seperti apa, Bu? Ya, indikator ketercapaiannya bagaimana saya bisa membimbing coach untuk selalu fokus pada kegiatan observasi. Yang pertama, itu fokus pada tujuan pembicaraan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana saya bisa mendengarkan keluh kesah atau permasalahan dari coach kita secara utuh, dan bagaimana coach juga nyaman, Pak, ketika saya ajukan beberapa pertanyaan maupun ketika melakukan observasi. Seperti itu, Pak. Oke, ya luar biasa, Bu ya, yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan beberapa item tadi itu yang Ibu sampaikan ada terjadi dalam kegiatan ini, Ibu ya. Siap, Pak. Oke, selanjutnya saya silakan Ibu melakukan coach dengan Ibu Kartini ya sebagai coach. Di sini saya akan mengamati kegiatan Ibu ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kita mengacu kepada rubrik ya, alur tirta, kemudian prinsip-prinsip coaching. Ya, silakan Ibu, lanjut kepada Ibu. Oke, ya. Terima kasih Pak Sobirin.
Mohon masukannya nanti ya Pak ya. Ya, ya Bu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Kartini. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Kartini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, sehat kabarnya? ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kegiatan Zoom pada siang hari ini ya Bu ya. Walaupun hari ini panas banget cuacanya dan besok insya Allah kita akan menyambut bulan Ramadan, tetapi semangat kita juga nggak padam dan luntur. Ibu, kita pada siang hari ini akan melakukan praktek coaching. Saya akan melakukan beberapa observasi ya Bu ya, dan menggali beberapa informasi. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah kita diskusi santai aja ya Bu ya. Kita sharing, atau Ibu Kartini punya unek-unek silahkan disampaikan pada proses kegiatan coaching pada siang hari ini. Kira-kira Bu Kartini punya permasalahan atau mau sharing atau mau berbagi pengalaman praktik baik? Silahkan Bu Kartini. Terima kasih Ibu Umi. Sebetulnya ada beberapa sih yang ingin saya sampaikan Bu Umi tentang kendala saya sebagai seorang guru di kelas. Ini Bu, saya tuh dalam beberapa bulan terakhir ini agak sedikit kayak kurang, ada hal yang kurang serg gitu Bu dalam hati saya, dimana ketika saya mengajar, yang kita kan biasanya sudah merancang nih Bu model pembelajaran, bahkan yang terakhir ini kita sudah menggunakan berusaha mengajar dengan cara berdiferensiasi nih, sudah menggunakan bermacam-macam konten dalam pembelajaran, mungkin tujuannya sih biar bisa memfasilitasi semua murid. Tapi pada kenyataannya nih Bu, yang saya hadapi di kelas itu masih tidak sedikit, masih banyak dari murid-murid saya itu kayak kurang respon atau kurang bersemangat, lebih tepatnya kurang bersemangat gitu Bu dalam pembelajaran yang saya lakukan. Padahal berbagai metode itu sudah berusaha saya gunakan, termasuk berapa kali mendesain LKPD sendiri, termasuk membuat konten-kontennya sendiri biar memudahkan mereka dalam belajar. Tapi tetap aja masih beberapa di antara murid-murid saya itu masih kelihatan kurang semangat, kayak kurang respon gitu Bu Umi. Nah ini kan kayak mengganjal, ada apa sebetulnya di pembelajaran saya. Pengennya kan kalau kita ini sudah bersemangat, pengennya kan muridnya juga bersemangat Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu ini, Bu Kartini punya permasalahan sedikit ya, masalah proses pembelajaran di kelas ya Bu Kartini ya. Iya. Bagaimana Ibu mengeluhkan motivasi anak-anak ini terhadap pelajaran Ibu? Kalau boleh tahu Ibu ngajar di kelas apa Bu? Saya ngajar di SD Bu, kelas 4. SD kelas 4 ya, jadi SD kelas 4 ini adalah anak-anak yang umur berapa Bu kira-kira? 10 tahun. 10 tahun. 9 iya. sampai 10 tahun. 10 tahun ya Bu ya. Jadi peralihan antara jenjang kelas 1 sama ke jenjang yang tingkat lebih tinggi ya Bu ya. Seperti kelas 5 maupun kelas 6. Biasanya kelas 5 sama kelas 6 ini pun sudah bisa fokus dan konsentrasi gitu ya Bu ya. Kalau kelas 1 kan masih belum bisa, dan ini dia di kelas 4 ini memang peralihan ya Bu ya. Dan bagaimana Ibu harus bisa memotivasi anak-anak agar minat belajarnya terhadap pelajaran di kelas lebih meningkat. Nah, dari permasalahan Ibu ini Bu, kira-kira kalau Ibu identifikasi apa ya Bu ya penyebabnya? Itu dia yang juga sedang saya coba pikirkan. Berusaha saya temukan kira-kira penyebabnya apa. Nah, kalau saya perhatikan sini Bu, beberapa minggu belakangan ini
eh, sebetulnya mereka itu apa saya ya yang kayak saya salah menilai murid saya. Eh, saya perhatikan nih kayaknya murid saya itu eh, terlalu apa ya? Kayak terlalu banyak bergerak di kelas gitu nah Bu. Terlalu Jadi aktif ya, terlalu Bu. aktif iya. Jadi eh, saya pikir mereka tuh maksudnya ketika dikasih misalnya pada saat kerja kelompok misalnya dibagikan LKPD, dibagikan bahan bacaan dan sebagainya, pengennya kita kan ya sudah fokus ya, fokus sudah diarahkan untuk fokus, tapi mereka itu sepertinya ada beberapa yang kayak model nggak bisa diam, bahkan terkesan mengganggu temennya yang Teman-teman yang lain, lain sehingga ya. kayak suasana ruang kelas itu agak terganggu. Yang harusnya tadi temennya fokus, yang satu tiba-tiba kayak ada yang nggak bisa diam, ada yang jadi agak mengganggu temennya juga, sehingga suasana kelas itu kayak kurang kondusif kalau menurut saya, Bu. Oh iya, jadi setelah Ibu identifikasi ternyata kebanyakan anak-anak di kelas Ibu itu adalah tipe yang nggak mau diem gitu ya Bu ya kalau selama proses pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran yang Ibu pakai ini adalah kerja kelompok. Bagaimana mereka harus fokus kepada rekan-rekan temannya untuk saling bekerja sama ya Bu ya. Nah, dari permasalahan tadi Ibu sudah identifikasi. Rencananya Ibu ini strategi yang Ibu pasang kira-kira yang tepat untuk anak-anak yang nggak mau diem atau yang hiperaktif atau yang lebih senang bergerak gitu ya Bu ya, dengan proses pembelajarannya apa ya Bu ya? Itu dia juga Bu yang masih saya pikirkan. Tapi kalau untuk saat ini sih saya pikir mungkin ya Bu ya, murid-murid saya ini memang ada tipe-tipe tertentu, anak-anak tertentu yang memang sukanya bergerak. Iya. Sehingga mungkin memang juga istilahnya, iya. Sehingga mungkin memang kalau selama ini yang menurut saya sudah menyediakan konten mulai misalnya bahan bacaan bergambar, video, tapi mungkin sih pikiran saya saat ini mungkin mereka memang belum senang, belum memfasilitasi mereka yang memang suka bergerak, sehingga sementara ini saya berpikir cara mencoba beberapa cara yang kira-kira bisa ketika belajar membuat tubuh mereka itu bergerak. Mungkin seperti itu gambarannya. Mungkin misalnya walaupun modelnya hanya mengerjakan LKPD misalnya ya Bu, hanya memasangkan antara soal dengan jawaban, tapi mungkin bisa didesain kayak jawabannya itu disebar di luar kelas sehingga mereka dalam mengerjakan soal-soal itu harus bergerak mencari jawaban-jawaban yang sudah disebar di luar kelas. Bisa jadi untuk saat ini saya berpikir begitu, bisa jadi itu membuat mereka tertarik untuk belajar karena selain memang hobinya mereka suka bergerak, kemudian kayaknya memang begitu kalau dia modelnya hanya duduk menghadapi lembar kertas ataupun hanya menonton video, itu kayak mereka tuh merasa kayak masih kurang nyaman kalau menurut saya. Jadi mungkin untuk saat ini ide seperti itu sih Bu yang muncul di pikiran saya. Oke Ibu, luar biasa sekali ya Bu ya rencana atau strategi Ibu dalam mengembangkan anak-anak yang berkebutuhan atau gaya belajarnya kinestetik ya, yang bergerak terus. Bagaimana Ibu tadi strateginya adalah merancang proses pembelajaran yang lebih aktif atau mengembangkan motoriknya untuk bekerja ya, sehingga tujuan pembelajarannya sesuai dengan anak-anak yang kinestetik seperti ini ya. Oke, luar biasa Ibu. Kira-kira nih Bu ya, ketercapaiannya nanti seperti apa ketika Ibu sudah mengembangkan strateginya Ibu tadi? Kalau yang jadi masalah kan mereka selama ini kayak kurang
respon dengan pembelajaran ya, kemudian agak Iya. mengganggu temannya. Harapan saya sih kalau misalnya itu tercapai berarti mereka lebih bersemangat dalam belajar, mungkin dia bisa tunjukkan antusias dalam mencari jawaban walaupun misalnya harus Wah, keliling iya, sekolah gitu kelas. mencari jawaban-jawaban yang tersebar, sehingga mungkin itu bisa menjadi apa ya, kayak hal-hal baru yang menyenangkan untuk mereka sehingga semakin tertarik untuk belajar dan Oke. mungkin akan lebih berpengaruh juga kepada hasil pekerjaannya. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana ketercapaian anak-anak ketika mereka aktif dan termotivasi terhadap proses pembelajaran di kelas. Iya, kira-kira dari Ibu Kartini ini siapnya untuk melakukan perubahan ini kapan? Tepatnya sih Bu, Secepatnya mungkin seminggu, 2 minggu, atau minggu kapan? inilah Bu, mungkin Minggu ini dalam luar minggu biasa inilah, sekali. Iya. biar ketertinggalan mereka selama ini bisa terkejar lah, mungkin seperti Iya, itu Bu. karena memang kan kalau di SD ini kita guru kelas ya Bu ya. Iya, Guru kelas bagaimana setiap hari kita bertemu dengan peserta didik kita terus dari pagi sampai siang, dan memang harus rencana tindak lanjutnya ini harus secepatnya biar apa anak-anak termotivasi iya. pada proses pembelajarannya Ibu Kartini. Luar biasa sekali Ibu Kartini. Terima kasih ya Ibu Kartini ya telah menginformasikan kegiatan permasalahannya Ibu. Semoga komitmen ini bisa Ibu kembangkan, dan saya tunggu kabar baiknya minggu depan. Kita sharing lagi Bu ya, bagaimana pengalaman Ibu menerapkan proses pembelajaran yang motorik ini ya, kinestetik buat anak-anak, bagaimana bisa meningkatkan pembelajarannya di kelas. Terima kasih Ibu Kartini, semangat Sama-sama selalu ya. Ibu Kita Umi, makasih sharing juga terus ya. sudah membantu mencari solusi. Sebenarnya solusinya juga dari Ibu Kartini, bagaimana Ibu bisa mengungkapkan ide-idenya Ibu. Untuk saat ini silahkan Ibu Kartini bisa mengembangkannya di dalam kelas pembelajarannya Ibu, dan kami tunggu untuk selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih Ibu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Umi, Masya Allah ya. Sudah ngapain tadi Bu dengan coachingnya nih Bu? Kayaknya seru banget tadi saya perhatikan ini. Ini tadi kita curhat-curhat sedikit sih Pak, mengenai sharing. Ternyata Bu Kartini ini ya punya sedikit permasalahan di dalam proses pembelajarannya di kelas, karena ternyata anak-anak SD yang Ibu Kartini ampuh di kelas 4 ini adalah tipe anak yang nggak mau diem kalau belajar gitu. Nah, jadi Ibu Kartini ini agak kerepotan dan belum melihat motivasi anak-anak ketika belajar itu semangat gitu. Tadi menggali informasi aja sih, kenapa sih anak-anak di kelas ini nih motivasi belajarnya rendah juga. Ternyata telah diselidiki, kebanyakan anak-anak di kelas Ibu Kartini ini adalah tipe anak yang kinestetik, Pak, banyak bergerak gitu, suka bergerak. Seru sih tadi saya menyaksikan tadi Bu ya, luar biasa. Di sini juga ada beberapa catatan-catatan yang saya perhatikan tadi dari komunikasi Ibu selaku coach kepada coach Ibu Kartini. Di antaranya pertama tadi sudah sesuai dengan alur ceritanya, luar biasa ya. Ada pertanyaan yang berbobot, itu luar biasa. Kemudian Ibu menanyakan permasalahannya apa, rencana aksinya apa, tindak lanjutnya bagaimana, itu luar biasa. Kemudian sudah juga sebagai prinsip-prinsip dalam coach itu sudah Ibu lakukan juga, diantaranya tadi mendengarkan secara aktif Bu ya, yang dari awal tadi ingin itu, kemudian tapi otomatis tadi Ibu hadir juga secara penuh ya. Dan yang luar biasa tadi ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, meskipun ada beberapa 1-2 ya mungkin masih agak belum pada sasarannya tepat, tapi luar biasa. Kira-kira nih
kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan ya? Tadi kan Ibu kan di awal tadi ingin mengembangkan terkait dengan apa tadi, mendengarkan Mendengar secara aktif secara ya. aktif, iya Kira-kira Bapak. apa lagi nih nanti untuk Ini sih rencana Pak, koordinasi selanjutnya? saya tuh belum maksimal atau belum bisa dan masih mau belajar tentang Mm-mm. bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan Pak. Oh Ketika gitu, luar pertanyaan saya biasa. berbobot atau kata-kata pemantik saya itu berbobot, maka informasi yang saya dapatkan dari proses coaching tuh juga akan lebih luas gitu, Oke, lebih oke, oke. mendalam. Itu Mantap, yang mantap. perlu saya tingkatkan. Sip, 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 luar biasa. Kita menggali, ya lebih banyak lagi belajar terkait dengan Iya, bagaimana cara belajar membuat pertanyaan yang pertanyaan berbobot. berbobot. Luar biasa. Oke, itu saja untuk siang hari ini, Bu ya. Pertemuan Ya, terima kita luar kasih biasa Pak sudah menjadi Sobirin coach mau yang menjadi baik. observer untuk Ya, kegiatan coaching siap, saya dengan siap. Ibu Kartini. Oke. Terima kasih masukannya dan hasil Ya, pengamatannya. Semoga ini ya. menjadi evaluasi buat saya dan Ibu Kartini dalam Oke. mengembangkan proses coaching. Iya, oke. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Sobirin. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama, Bu wabarakatuh. Kartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.